Hai, halo semuanya. Kita ketemu lagi dengan saya Hana dari Bimbel Klinik Genius. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas kembali tentang tryout sejarah. Nomor 9. Perpindahan pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur disebabkan oleh titik-titik. Kita lihat dulu ya. Ini adalah kerajaan Mataram kuno. Tentu kalian masih ingat ya. Masa kerajaan Mataram kuno ada dua dinasti yang berjaya pada masa itu, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan memiliki wilayah kekuasaan di Jawa Tengah bagian utara. Selain itu ada juga dinasti Sailendra yang beragama Buddha yang memiliki wilayah kekuasaan di Jawa Tengah bagian selatan. Dua dinasti ini merupakan dua dinasti yang merupakan puncak dari kejayaan penyebaran agama Hindu dan Buddha di Pulau Jawa. Tetapi kemudian pada abad ke-10 tidak ada kabar lagi tentang kerajaan Mataram kuno yang ada di Jawa Tengah ini. Dan yang muncul kemudian adalah berita bahwa Mataram kuno itu dipindahkan ke wilayah Jawa Timur. Maka orang kemudian melakukan penelitian tentang penyebab pindahnya Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur itu adalah disebabkan oleh faktor apa saja. Nih, yang pertama, ada yang mengatakan bahwa Mataram itu diduga mengalami bencana alam yang besar akibat letusan gunung berapi. Inilah yang membuat banyak candi-candi di Jawa Tengah itu kemudian tertimbun dalam tanah selama ratusan tahun lamanya. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa Mataram mendapatkan serangan dari kerajaan Sriwijaya. Kemudian ada juga yang ketiga, bahwa lembah Sungai Brantas itu dipilih karena makin pentingnya perdagangan bagi kerajaan Mataram kuno. Karena Sungai Brantas itu dapat dilayari kapal dari pesisir Laut Jawa. Ini adalah merupakan teori-teori mengapa pindahnya Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, dari sini kita ambil pilihan yang paling tepat bahwa perpindahan pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur disebabkan oleh titik-titik. Di sini hal yang memungkinkan dari teori-teori tadi adalah yang A, ya, yaitu terjadinya bencana alam di Jawa Tengah. Nomor 10. Dampak revolusi industri di bidang ekonomi adalah titik-titik. Kita lihat ya, ini merupakan dampak revolusi industri di bidang ekonomi, ya, yang menyebabkan munculnya produksi barang yang melimpah dan tentu saja harga yang murah karena barangnya sangat banyak. Kemudian upah buruh sangat rendah. Karena apa? Karena tenaga kerja buruh sekarang sudah banyak digantikan oleh tenaga kerja mesin. Sementara itu banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan sehingga akhirnya mereka mau menjadi buruh dengan bayaran yang sangat rendah. Kemudian di bidang ekonomi juga bahwa akibat revolusi industri, banyak perusahaan-perusahaan kecil, terutama perusahaan industri rumah tangga yang menjadi gulung tikar. Selain itu, di bidang ekonomi, dampak revolusi industri ini menyebabkan perdagangan semakin berkembang pesat. Selain itu, transportasi semakin lancar karena apa? Karena banyak ditemukan jenis transportasi baru, misalnya kapal laut dengan menggunakan mesin uap, kemudian juga lokomotif uap, dan lain-lain. Nah, dari sini kita bisa memilih jawaban yang paling tepat bahwa dampak revolusi industri di bidang ekonomi adalah titik-titik. Kita ambil jawabannya di bidang ekonomi adalah yang D. Harga barang menjadi murah. Nomor 11. Di bawah ini yang termasuk perlawanan yang dilakukan Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda adalah perlawanan yang dipimpin oleh titik-titik. Kita lihat ya, ini adalah merupakan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda yang terjadi pada tahun 1800 sampai dengan kurun waktu 1945. Kenapa ini terhadap kolonialisme Belanda? Kita harus pisahkan ya. Ada
ada perlawanan yang terjadi terhadap penjajahan VOC, tetapi ada juga perlawanan yang dilakukan terhadap kolonialisme Belanda. Jadi beda ya. Kalau perlawanan terhadap VOC itu terjadi antara tahun 1600 sampai sebelum tahun 1800. Tetapi jika perlawanan itu dilakukan dalam kurun waktu setelah tahun 1800-an, itu berarti melawan kolonialisme Belanda. Nah, ini merupakan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Kita lihat ya, pada saat perlawanan terhadap kolonialisme Belanda yang berlangsung antara tahun 1800 sampai tahun 1945, itu terjadi berbagai macam perang, di antaranya ada perang Diponegoro, perang Padri, perang Aceh, perlawanan Sisingamangaraja, perlawanan Patimura, perlawanan dari Sultan Nuku, dan lain-lain. Ini adalah merupakan bentuk-bentuk peperangan yang sangat lama dan sangat panjang yang ditujukan melawan penjajahan Belanda. Ya, tadi perang Diponegoro di Jawa Tengah, perang Padri di Sumatera Barat, ada perang Aceh, kemudian perlawanan Sisingamangaraja ada di Sumatera Utara, kemudian perlawanan Patimura ada di daerah Maluku, dan perlawanan Sultan Nuku itu ada di wilayah Tidore. Jadi nomor 11, tadi pertanyaannya adalah di bawah ini yang termasuk perlawanan yang dilakukan Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda adalah perlawanan yang dipimpin oleh titik-titik. Karena yang ditanyakan adalah perlawanan terhadap pemerintahan atau kekuasaan Hindia Belanda, maka kita ambil jawaban di sini yang paling tepat adalah perlawanan di bawah pimpinan yang E ya, Thomas Matulesi, dengan nama lainnya adalah Patimura. Ya, sementara ini adalah merupakan tokoh-tokoh pimpinan atau perlawanan, misalnya Sultan Ageng Tirtayasa itu Sultan Hasanuddin, Sultan Baabullah, dan Sultan Agung Hanyokrokusumo itu merupakan tokoh-tokoh perlawanan terhadap VOC. Ya, jadi kalian tahu sekarang kalau perlawanan terhadap Hindia Belanda di sini yang paling tepat adalah perlawanan di bawah pimpinan Patimura atau Thomas Matulesi. Nomor 12. Dalam kebudayaan Pacitan, alat-alat yang digunakan manusia purba bentuknya masih sederhana, menyerupai kapak, tetapi tidak bertangkai. Alat ini dinamakan dengan titik-titik. Nah, kita lihat ya, di Indonesia ada yang disebut dengan kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan itu merupakan kebudayaan yang berasal dari zaman batu Paleolitikum atau zaman batu tua. Selain kebudayaan Pacitan, alat-alat dari masa Paleolitikum juga sering disebut juga sebagai kebudayaan Pacitan dan Ngandong. Ciri khas dari kebudayaan pada masa Paleolitikum adalah merupakan alat-alat yang masih dibuat dari batu-batu yang masih kasar. Dan batu-batuan ini disebut sebagai kapak genggam. Nah, kapak genggam ini merupakan peralatan yang mirip dengan kapak, tapi tidak memiliki gagang. Salah satu sisinya tajam dan sisi lainnya tumpul. Selain itu juga ada kapak primbas, ya. Dan kemudian juga ada yang disebut dengan alat serpih. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa alat yang digunakan manusia purba yang bentuknya masih sederhana, menyerupai kapak tetapi tidak bertangkai. Maka jawabannya adalah yang B, ya, kapak genggam. Nomor 13. Ciri pemerintahan Raja Louis ke-16 di Prancis adalah titik-titik. Ya, di sini ada opsi pilihan bahwa raja bersifat demokrasi, lembaga hukum berfungsi dengan baik, pemerintahan berjalan sesuai dengan undang-undang konstitusi, raja dianggap wakil Tuhan sehingga rakyat harus patuh. Nah, kita lihat, kalian tahu bahwa Raja Louis ke-14 dan Louis ke-16 di Prancis merupakan raja yang berkuasa secara absolut atau sewenang-wenang. Karena kesewenang-wenangan raja tersebut inilah, maka nanti terjadi pemberontakan atau perlawanan dari rakyat. Kenapa? Karena
Raja Louis ke-14 dan Raja Louis ke-16 itu sering menganggap dirinya itu sebagai wakil Tuhan, sehingga terkenal dengan kata-katanya "L'État c'est moi". L'État c'est moi artinya adalah negara adalah aku. Sehingga apapun yang diperintahkan oleh raja itu harus betul-betul dipatuhi oleh rakyat. Maka dari sini kita melihat opsi jawaban yang paling benar hanya pada nomor 4 saja, yaitu raja dianggap sebagai wakil Tuhan sehingga rakyat harus patuh. Jadi kita ambil di sini jawabannya adalah yang D, karena hanya jawaban nomor 4 saja yang benar. Sementara sisanya tidak benar ya, karena pemerintahan Raja Louis itu bersifat absolut atau sewenang-wenang atau otoriter. Nomor 14. Salah satu penyebab konflik antara kelompok Islam dengan kelompok Timur pada saat pembahasan Piagam Jakarta adalah titik-titik. Kita lihat ya, ini merupakan hal-hal yang dilakukan dalam penyusunan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta yang disebut sebagai Jakarta Charter merupakan hasil kerja dari Panitia 9 yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 1945. Pada saat penyusunan Piagam Jakarta ini, ada beberapa perbedaan pendapat antara kelompok Islam dan kelompok dari Indonesia bagian timur. Pada kelompok Indonesia bagian timur, mereka kurang sepakat dengan adanya bunyi sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena itu, nanti maka bunyi sila pertama ini akhirnya diubah menjadi apa? Kata-katanya yaitu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan akhirnya kata-kata inilah yang nanti resmi dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa salah satu penyebab konflik antara kelompok Islam dengan kelompok Timur pada saat pembahasan Piagam Jakarta adalah, nah kita lihat ya, keberatannya di mana, yaitu di jawaban yang C ini. Adanya kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nomor 15. Sriwijaya sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara pada abad ke-8 sampai 10 Masehi mendorong kehadiran orang-orang dari berbagai bangsa untuk datang. Salah satu musafir Tiongkok yang pernah singgah di kerajaan Sriwijaya adalah Itzi yang menuliskan keadaan kerajaan Sriwijaya bahwa titik-titik. Nah, kita lihat ini merupakan catatan perjalanan dari Itzi selama di Sriwijaya. Ya, Itzi menuliskan bahwa ada yang disebut kota Fusi. Ya, Fusi itu merupakan kota pelabuhan utama. Kemudian bahwa durasi perjalanan dari Fusi ke Kanton adalah antara 20 sampai 30 hari perjalanan. Fusi memiliki 1.000 biksu dan dikenal sebagai pusat penyebaran agama Buddha. Kemudian Itzi juga menuliskan bahwa penduduk setempat menggunakan jubah. Kemudian Raja Sihli Fosi adalah penganut agama Buddha dan dihormati oleh penguasa lain. Mereka memiliki emas yang berlimpah. Arca-arca penduduk Fosi terbuat dari emas. Selain itu, bahwa produksi utama dari Fosi yaitu menghasilkan cengkeh, pinang, pala, dan kapur barus. Di Fosi, matahari melewati tepat di atas kepala 2 kali dalam setahun. Dalam arti, Fosi ini adalah Sriwijaya, ya, dan matahari melewati kepala 2 kali dalam setahun artinya bahwa Fosi ini terletak di atas garis khatulistiwa. Nah, itu adalah catatan perjalanan dari Ising di Sriwijaya. Ya, tadi Ising menyebut Sriwijaya itu sebagai Fusi atau kota Fusi. Nah, dari sini kita bisa lihat jawaban yang paling tepat yang mana. Nah, salah satu keadaan dari kerajaan Sriwijaya
Yang diceritakan oleh Itzy adalah yang benar, yang E, bahwa Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Demikian pembahasan tryout sejarah untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.